Baik, selamat malam. Di sini nama saya Claudio Stefanus Tai, NIM 19120055. Saya akan mempresentasikan tugas tentang hak dan hukum yang mengikat. Sini yang pertama, apa itu hak dan hukum yang mengikat? Hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia, di mana kegiatan itu mempunyai nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual termasuk hak eksklusif, karena hak ini hanya diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya. Hak kekayaan intelektual membuat orang lain tidak bisa memanfaatkan karya orang lain tanpa mendapat izin dari orang yang menciptakan karya. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa objek dari hak adalah karya yang merupakan hasil dan pikiran dan kemampuan intelektual manusia. Secara umum bisa dibilang bahwa objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Berikut hukum yang mengikat. Apa itu hukum yang mengikat? Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita mengenal istilah hukum tertulis dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya. Secara umum, hukum tertulis terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Bisa dilihat di sini. Pada hukum perdata, aspek hukum menjangkau persoalan yang lebih sempit, yang itu persoalan antar individu. Dengan kata lain, hukum perdata bekerja jika perbuatan seseorang tidak berpengaruh terhadap masyarakat luas. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat merupakan suatu jenis hukum yang ada dalam suatu daerah yang masyarakatnya masih memegang adat istiadat. Karena merupakan hukum tidak tertulis, hukum adat dapat berubah-ubah sebagai perkembangan zaman. Contohnya penerapan hukum adat seperti terciduknya dua sejoli yang sedang asik mewarung kasih di tempat gelap-gelapan, lalu kemudian dihukum secara adat segera dilaksanakan perkawinan. Berikut fungsi haki. Salah satu pembuatan inovasi dan menciptakan hak cipta tidaklah mudah. Butuh waktu yang lama, pemikiran, dan usaha keras agar terciptanya suatu produk atau gagasan yang unik. Haki sangat dilindungi oleh negara karena memiliki banyak manfaat untuk perusahaan maupun individu. Berikut ini 3 fungsi dari haki. Pertama, melindungi hasil karya dan pencipta serta nilai ekonomis yang ada dalam ciptaan. Yang kedua, mencegah adanya pelanggaran haki orang lain. Yang ketiga adalah menciptakan pasar yang kompetitif sehingga segmentasi pasar semakin luas. Kita next yang berikut. Kesimpulannya, sekarang ini makin marak kasus pelanggaran hak di Indonesia, mulai dari pembajakan lagu, pemalsuan merek suatu produk, hingga memfotokopi buku. Coba aja buku YouTube banyak banget YouTubers dengan jutaan subscribe yang sengaja mengcover lagu terkenal tanpa meminta izin dari pencipta lagu tersebut. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan setiap orang yang punya penemuan di bidang teknologi, penciptaan karya seni, serta orang-orang yang memiliki usaha dan merek-merek yang produknya laris, yuk segera daftarkan HKI-nya. Daftarkan HKI sangat penting agar hak kekayaan intelektual kita mendapatkan perlindungan secara hukum. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.